Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimatus Sa'diyah dari Tadris Biologi 3A dengan NIM 12208193044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian integral, sejarah-sejarah integral, dan rumus dasar integral tak tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Samratus Saniyah dengan NIM 12208193049 dari kelompok 11 Matematika Dasar Tadris Biologi 3A. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang rumus dasar integral tentu. Saya Mujibur Rahman dengan NIM 12208193056. Saya akan menjelaskan tentang integral parsial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabira Hasanah dari Tadris Biologi 3A dengan NIM 12208193103. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penerapan integral dalam bidang biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang integral. Berikut nama kelompok dari kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertama, pengertian dari integral, kedua, sejarah integral dan sejarah dari notasi integral, yang ketiga yaitu rumus dasar integral dan integral parsial, yang keempat yaitu penerapan dari integral di bidang biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian integral serta sejarah integral. Yang pertama, pengertian integral. Integral merupakan kebalikan dari proses diferensiasi. Integral biasanya disebut dengan hitung integral atau kalkulus integral. Secara umum, integral dapat diartikan dalam dua macam, yaitu secara aljabar dan secara geometri. Secara aljabar, integral merupakan operasi inverse dari turunan atau diferensiasi. Dan secara geometri, integral merupakan suatu metode untuk menentukan luas daerah atau limit dari jumlah. Yang selanjutnya adalah sejarah integral. Sejarah integral menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Archimedes pada tahun 287 sampai 212 sebelum Masehi. Archimedes merupakan seorang fisikawan sekaligus matematikawan dari Siracius, Yunani. Pada abad kedua sebelum Masehi, Archimedes menemukan ide penjumlahan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume dari benda putar. Adapun yang telah ditemukan Archimedes diantaranya rumus lingkaran, luas segmen parabola, volume bola, volume kerucut, volume serta volume benda putar yang lainnya. Ide penjumlahan ini merupakan salah satu konsep dasar dari kalkulus integral. Yang selanjutnya menurut Isaac Newton pada tahun 1642 sampai dengan 1727 Masehi. Isaac Newton merupakan seorang matematikawan sekaligus fisikawan dari Inggris. Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz dalam kurun waktu yang hampir bersamaan, meskipun bekerja sendiri-sendiri, telah menemukan hubungan antara kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Walaupun konsep luas daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup atau integral tertentu telah lebih dahulu diketahui, tetapi Isaac Newton dan Leibniz merupakan dua orang tokoh yang terkemuka dalam sejarah kalkulus. Sebabnya, mereka mampu mengungkapkan hubungan yang erat antara antiderivatif dengan integral tertentu. Hubungan ini dikenal dengan teorema dasar kalkulus. Menurut ilmuwan yang ketiga, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716 Masehi. Gottfried Wilhelm Leibniz merupakan seorang ilmuwan jenius dari Leipzig, Jerman. Leibniz merupakan seorang ilmuwan yang serba bisa. Ia mendalami bidang hukum, agama, filsafat, sejarah, politik, geologi, dan matematika.
Selain teorema dasar kalkulus yang dikembangkan bersama Isaac Newton, Leibniz juga terkenal dengan pemakaian lambing matematika. Lambing dx per dy bagi turunan dan lambang integral bagi integral merupakan lambang-lambang yang disusulkan oleh Leibniz dalam hitung diferensial dan hitung integral. Menurut ahli yang keempat, yaitu Georgi Friedrich Bert Riemann, pada tahun 1826 sampai dengan 1866 Masehi, Georgi Friedrich Bert Riemann merupakan seorang matematikawan dari Göttingen, Jerman. Meskipun teorema dasar kalkulus telah ditemukan oleh Isaac Newton, namun Riemann memberikan definisi mutakhir tentang integral tentu. Atas sumbangannya inilah, integral tentu sering disebut dengan integral Riemann. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus dasar integral. Rumus dasar integral dibagi menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai integral tak tentu. Integral tak tentu dapat dituliskan dengan integral fx dx, maka menjadi fx plus c, di mana fx merupakan fungsi hasil integral, f merupakan fungsi integral, dan c merupakan konstanta real sembarang. Pengintegralan fungsi f terhadap x seperti yang tertulis di atas dinamakan dengan integral tak tentu dari fungsi f terhadap x. Integral tak tentu dapat dirumuskan dengan integral x pangkat n dx, maka hasilnya menjadi 1 per n ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat n ditambah 1 ditambahkan dengan c, dengan syarat n bukan merupakan min 1. Rumus-rumus integral tak tentu dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama, integral dari kfx, maka hasilnya menjadi k integral fx dikalikan dengan dx, dengan k merupakan konstanta sembarang. Yang kedua, integral fx ditambah gx dikalikan dengan dx, maka hasilnya menjadi integral fx dikalikan dengan dx ditambah integral gx dikalikan dengan dx. Yang ketiga, integral k dikalikan dengan dx, maka hasilnya menjadi kx ditambah dengan c, dengan k merupakan konstanta sembarang. Untuk rumus yang keempat, ada integral e pangkat x dx, maka hasilnya menjadi e pangkat x ditambah dengan c. Dan untuk rumus integral tak tentu yang terakhir, ada integral 1 per x dx, maka hasilnya menjadi x ditambah dengan c. Yang selanjutnya ada rumus dasar untuk fungsi trigonometri. Rumus dasar untuk fungsi trigonometri juga dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama ada integral sin x dx, maka hasilnya menjadi min cos x ditambah dengan c. Yang kedua, ada integral cos x dx, maka hasilnya menjadi sin x plus c. Yang ketiga, ada integral sek pangkat 2 x dx, maka hasilnya menjadi tan x ditambah dengan c. Dan yang terakhir, ada integral tan x sek x dx, maka hasilnya menjadi sek x ditambah dengan c. Adapun contoh soal dari integral tak tentu adalah untuk contoh soal yang pertama, integral x pangkat 2 dx, maka hasilnya menjadi 3 per 2 ditambah 1 dikalikan x pangkat 2 ditambah 1 ditambahkan dengan c. Penyebut 2 ditambah 1 dijumlahkan dan pangkat dari x-nya juga dijumlahkan. Hasilnya 3 per 3 x pangkat 3 ditambah dengan c sama dengan
X pangkat 3 ditambah C. Maka hasil dari integral 3X pangkat 2 dx adalah X pangkat 3 plus C. Untuk contoh soal yang kedua, ada untuk contoh soal yang kedua ada integral X pangkat 2 min 1 dibagi X pangkat 2 dx menjadi integral X pangkat 2 dikurangi 1 dikalikan X pangkat min 2 dx. Hasilnya sama dengan integral X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat min 2 dikurangi dengan X pangkat min 2 dikalikan dengan dx. Hasil dari pangkat X2 dikalikan dengan pangkat X min 2 adalah 0, maka hasilnya integral X pangkat 0 dikurangi X pangkat min 2 dikalikan dengan dx. Hasilnya integral X pangkat 0 dikalikan dengan dx dikurangi integral X pangkat min 2 dx sama dengan X ditambah C dikurangi 1 per min 1 X pangkat min 1 ditambah C. Min 1 dibagi dengan min 1 hasilnya 0. Jadi sama dengan X ditambah X pangkat min 1 ditambah C. Sama dengan hasil akhirnya adalah X ditambah 1 per min X ditambah C. Maka hasil dari integral X pangkat min 2 dikurangi 1 dibagi X pangkat min 2 dikalikan dx adalah X ditambah 1 per X ditambah C. Baik, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang integral tentu. Definisi integral tertentu persamaannya adalah integral ini merupakan lambang integral dengan batas bawah A batas atas B fx dx sama dengan fx dengan batas bawah A batas atas B. Fx di sini merupakan fungsi hasil integral, sedangkan ini fungsi integral. Lalu sama dengan fb min fa. Rumus integral tentu. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan c dalam interval a kurang dari sama dengan dikalikan kurang dari sama dengan b, maka integral batas bawah a batas atas b dx sama dengan cx dengan batas bawah a batas atas b sama dengan c dalam kurung b min a. C di sini merupakan konstanta. Lalu yang kedua, jika fx kontinu dalam interval a kurang dari sama dengan dikalikan kurang dari sama dengan b dan k merupakan konstanta, maka integral batas bawah a batas atas b k f x dx sama dengan k integral batas bawah a batas atas b fx dx. Yang ketiga, integral dengan batas bawah a batas atas b fx dx sama dengan integral dengan batas bawah a batas atas b ft dt sama dengan integral dengan batas bawah a batas atas b f u du sama dengan sama dengan integral dengan batas bawah a batas atas b fz dz. Jadi ini hitungannya a sampai z. Lalu yang keempat, integral dengan batas bawah a batas atas b fx dx sama dengan min integral dengan batas bawah b batas atas a fx dx. Selanjutnya yang kelima, integral dengan ini batas atas dan bawah ini fx dx sama dengan 0. Lalu yang keenam, jika fx dan gx kontinu dalam interval a kurang dari sama dengan dikalikan kurang dari sama dengan b, maka
integral dengan batas bawah A batas atas B ini fx tambah atau kurang g x dx sama dengan integral dengan batas bawah A batas atas B fx dx tambah atau kurang f atau kurang integral dengan batas bawah A batas atas B gx dx. Yang ketujuh, jika fx kontinu dalam interval A kurang dari sama dengan dikalikan kurang dari sama dengan B dan C konstanta itu terletak pada interval tersebut sehingga A kurang dari C kurang dari B, maka integral dengan batas bawah A atas B fx sama dengan ini dikali C dengan batas atas C fx dx ditambah ini C nya ini dengan batas atas B batas bawah C fx dx. Selanjutnya yang ke-8, jika pada interval A kurang dari sama dengan dikalikan kurang dari sama dengan B berlaku fx kurang dari sama dengan gx, maka integral A dengan batas bawah A batas atas B fx kurang dari sama dengan integral dengan batas bawah A batas atas B gx dx. Yang ke-9, jika fx fungsi genap, maka integral dengan batas bawah min A dan batas atas A fx dx sama dengan 2 dengan integral dengan batas bawah 0 batas atas A fx dx. Yang ke-10, jika fx fungsi ganjil, maka hasilnya integral dengan batas bawah min A batas atas A fx dx sama dengan, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal integral tentu. Di sini terdapat ini lambang integral dengan batas bawah 1 batas atas 2 6x pangkat 2 dx. Jadi pertama-tama kita integralkan ini dulu menjadi 6x. Ini integral 3/3. Ini bisa dicoret menjadi 2, jadi 2x3. Kalau biasanya di integral tak tentu itu setelah ini terdapat c ditambah c. Kalau integral tentu itu ada pembatasnya begini dengan batas bawah 1 batas atas 2, lalu dimasukkan batas atas 2 3 dikurangi 2 1 3 2 pangkat 3 itu 8 dikalikan 2 16 kurangi 1 2 sama dengan 14. Jadi hasilnya itu berupa nilai. Kalau integral tak tentu kan itu hasilnya fungsi lagi, kalau ini langsung nilai. Untuk soal berikutnya, yaitu sini terdapat integral dengan batas bawah 2 batas atas 3 dalam kurung x min 2 dx. Seperti biasa diintegralkan menjadi ini 1 tambah 1 begini 1/2 ini x pangkat 2 ya min 2x, lalu dengan batas bawah 2 batas atas 3 sama dengan ini dimasukkan setengah ini batas atas 2 min 3 2 kali 3 dikurangi dimasukkan dengan batas bawah setengah 2 dikurangi 2 kali 2 setengah 9 min 6 min dikurangi min 4 ini bisa dicoret menjadi 2, lalu ini 9 2 min 6 dikurangi 2 min 4 itu min 2 sama dengan ini dikalikan 2 kali 2 9 min 9/2
min 12 per 2 min 2 min 3 per 2 plus 2, lalu dikalikan, ini disamakan, 2 per itu sama dengan min 3 per 2 ditambah 4 per 2 sama dengan 2 per 2. Ini hasil akhirnya. Baik, selanjutnya adalah integral parsial. Jika menggunakan substitusi gagal, dimungkinkan untuk menggunakan substitusi ganda atau yang biasa dikenal dengan integral parsial. Metode ini didasarkan pada integrasi rumus untuk turunan hasil dua kali fungsi. Andaikan U sama dengan UX dan V sama dengan VX, maka akan menghasilkan dua ruas persamaan, yaitu dx dalam kurung ux v aksen x sama dengan ux v aksen x plus vx u aksen x, dan ux v aksen x sama dengan dx dalam kurung u ux vx min vx u aksen x. Atau jika kedua ruas ini diintegrasikan, maka akan menghasilkan rumus integral ux vx diferensial x sama dengan ux vx min integral ux u aksen x diferensial x. Atau lebih ringkasnya, karena dv sama dengan v aksen x dan du sama dengan ux vx, maka bisa disederhanakan menjadi integral u dv sama dengan uv min integral v du. Baik, selanjutnya adalah integral parsial tentu dan tak tentu. Untuk integrasi parsial tentu memiliki rumus sebagai berikut. Kemudian untuk tak tentu memiliki rumus sebagai berikut. Selanjutnya, contoh soal integral parsial dengan soal 2x dalam kurung 2x plus 4 pangkat 5 dx. Untuk menghitungnya tetap menggunakan rumus u kali v min integral v kali du. Sebelumnya dibagi dulu, ini adalah u dan ini adalah dv, maka ditulis di sini u sama dengan 2x, kemudian v nya dapat dari mana? Dari perhitungan berikut ini. Nah, v sama dengan integral dv sama dengan integral, masukkan dv nya 3x plus 4 pangkat 5 dx. Kemudian diintegrasikan sehingga menghasilkan 3x plus 4 pangkat 6, karena pangkatnya tambah 1 dan 6 nya turun, per 6, ini 3 nya juga turun, kali 3. Kemudian dari perhitungan tersebut menghasilkan hasil akhir dari V. Setelah itu dimasukkan ke sini. Nah, kemudian min integral V dikali du. Selanjutnya, setelah perhitungan ini, maka akan menghasilkan ini. Cara menghitungnya adalah 2x dikali 1/18 sehingga menjadi 1/9x. Kemudian ini 1/18 dikali 2 menghasilkan 1/9.
Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah ini diintegralkan. Cara menghitungnya adalah menggunakan substitusi. Jadi 1/9 ini turun karena pangkatnya sama 3x sehingga pangkat 6 ini menambah menjadi 7, seharusnya 7 di sini ya. Kemudian hasil akhirnya ini turun, kemudian 9 ini dikalikan dengan pangkatnya ini 3, kemudian dikalikan dengan 7 sehingga menjadi 101/189, sehingga hasil akhirnya adalah 1/9x dalam kurung 3x per 4 pangkat 6 min 1/189 dalam kurung 3x plus 4 pangkat 7 plus c. Langsung saja kita memasuki penerapan integral di bidang biologi. Yang pertama yaitu untuk pengukuran keluaran darah dari jantung. Jendri RD dalam tahun 1993 telah melakukan eksperimen mengukur darah yang keluar dari jantung. Salah satu caranya yaitu menggunakan metode pengenceran zat warna. Pada suatu pembuluh darah, keadaan zat warna dipantau secara terus-menerus selama 30 detik setelah penyuntikan dilakukan. Konsentrasi zat warna yang melalui pembuluh darah yang dipantau itu dianggap suatu fungsi dari waktu, yaitu CT. Keluaran jantung didefinisikan sebagai volume darah yang dipompa jantung per menit dan besarnya adalah perbandingan antara 2 kali banyaknya zat warna yang disuntikkan dengan konsentrasi rata-rata zat warna yang dipantau itu selama periode waktu 30 detik. Sehingga dapat dirumuskan yaitu keluaran darah sama dengan 2 kali banyaknya zat warna yang disuntikkan per 1/30 integral dengan batas bawah 0, batas atas 30 CT kali DT dengan satuan liter per menit. Yang kedua yaitu mengubah energi menjadi gerak otot. Pada gambar tersebut, pada grafik tersebut, dapat dilihat bahwa laju pemakaian energi E aksen T adalah konstanta normal sampai waktu T sama dengan A saat pekerjaan mulai dilakukan. Kemudian E aksen T bernilai lebih besar dari 1 daripada interval tertutup A, B, yaitu interval waktu dilakukannya pekerjaan, dan kembali normal lagi untuk T lebih besar dari B. Laju metabolisme oksigen, yaitu O aksen T, juga konstan atau normal dengan T sama dengan A. Kemudian O aksen T naik selama waktu pekerjaan dilakukan A, B, dan turun lagi pada interval B, C. Nah, keseimbangan energi ini menghendaki banyaknya energi yang dikeluarkan sama dengan banyaknya energi yang dihasilkan dari metabolisme oksigen. Banyaknya energi yang dikeluarkan sama dengan E sama dengan integral dengan batas bawah A, batas atas B, E aksen T dt, sedangkan banyaknya energi yang dihasilkan dari metabolisme oksigen sama dengan O sama dengan integral batas bawah A, batas atas C, O aksen T dt. Yang ketiga yaitu pengukuran volume darah yang mengalir dalam pembuluh darah. Darah akan mengalir melalui pembuluh darah yang berbentuk silinder dengan kecepatan aliran V yang bernilai mulai dari hampir 0 di dekat dinding pembuluh darah sampai nilai maksimum di tengah-tengah silinder. Jika dibuat anggapan bahwa kecepatan aliran darah hanya tergantung pada R, maka volume darah yang mengalir melalui cincin tadi persatuan waktu, yaitu dV adalah dV sama dengan V kali 2 pi R dr, yaitu hasil kali kecepatan dengan luas cincin. Jika jari-jari pembuluh darah R, maka volume darah yang mengalir di seluruh penampang pembuluh darah itu per satu satuan waktu adalah
V sama dengan integral dengan batas bawah R sama dengan 0, batas atas R sama dengan R besar, dV sama dengan 2pi integral dengan batas bawah 0, batas atas R, VR, dr. Nah, yang keempat yaitu pengukuran banyak polutan yang masuk ke ekosistem. Jika banyaknya limbah dalam satuan waktu disebut T, maka laju populasi pada ekosistem itu sama dengan dx per dt, sehingga banyaknya limbah yang terkumpul di dalam ekosistem itu dari waktu T sama dengan A sampai T sama dengan B menjadi integral dengan batas bawah T sama dengan A, batas atas T sama dengan B, dikali dx per dt dt. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There